Halo semuanya, kita berada di Jalan Villa Nusa Indah Raya dan di sini kita lihat puing-puing berserakan di mana ini ada tangga. Kemudian di sini ada teras atau akses masuk ke garasi dari sebuah rumah. Yang sebelumnya rumah ini adalah rumah yang dibongkar karena terkena dari proyek jalan tol Jakarta Cikampek 2 yang selatan yang dari arah Jati Asih sini. Ini petanya ya berdasarkan patok dari rencana tol Japek 2 Selatan yang kita telusuri, dan itu akan mengenai rumah ini. Kemudian juga ada rumah di samping masjid ya. Ini adalah masjid di Jalan Villa Nusa Indah 2 Raya. Nah, kalau kita lihat jalannya juga kurang rata, kurang mulus ya di sini. Di jalan ini, rumah ini ya tadinya adalah seperti ini, ada di gambar ini, ada di Google ternyata. Dan kita akan rehat sejenak. Kami berterima kasih kepada semua sahabat baru yang telah bergabung di channel ini ya, supaya dapat kita bersama berbagi manfaat ya, informasi dan tentang transportasi, moda transportasi yang ada di Indonesia dan sekitarnya. Ini adalah Jalan Gunung Putri atau jalan di sekitar Bojongkulur ya. Di sini juga rumahnya juga sudah dibongkar sebagian dari sini. Ke arah sana itu adalah ke arah Cipendawa ya kalau tidak salah. Lalu di sini ada sebuah lapangan ya, di rumah tadi yang dibongkar itu ada di belakang kita, sedangkan lapangan ini di seberangnya. Nah, lapangan ini juga akan terkena proyek dari jalan tol Japek 2 Selatan, di mana jalan tol itu sendiri nanti akan menyambungkan dari tol Jor 1 sekitar Jati Asih sampai ke arah Sadang Purwakarta, dan itu melewati 7 simpang susun. Ya, lebih detailnya kita lihat di peta ini satelit dari Google ya. Itu adalah Jati Asih tadi. Besarannya seperti ini. Ke arah kiri itu ke arah Kampung Rambutan ya. Kemudian Taman Mini di sekitar sana. Ke arah atas itu ke arah utara. Ke arah Simpang Susun Cikunir juga nanti di sana ada ketemu dengan tol Jakarta Cikampek yang lama serta MBZ. Nah, ini di sekitar Jalan Jati Asih ya, Wibawa Mukti lebih tepatnya. Di sini ada Gang Kuta ya. Gang Kuta ini kita sudah telusuri di video-video sebelumnya, dapat dilihat di description. Ya, kita sudah telusuri sampai 5 lokasi kalau tidak salah. Lalu lewat di Jalan Tim Asih juga, itu ada sebuah klaster yang kena. Lalu ada di Jalan Koja yang nanti kita ke Gang Lasim, lalu menyeberang ke sini. Dan kita juga sampai melihat di sekitar Bojongkulur di Jalan At-Taqwa. Ada rumah potong sapi ya, kandang sapi atau peternakan sapi lah yang terkena. Nah, posisi kita berdiri tadi ya di sekitar di jalan depan At-Taqwa situ. Kemudian nantinya dari Jalan At-Taqwa kan kena itu ya, Jalan Villa Nusa Indah Raya ya. Itu masuk Villa Nusa Indah 1 apa 2 saya tidak begitu mengerti. Mungkin sahabat-sahabat dari Bekasi yang dari Villa Nusa Indah bisa memberikan informasi. Kalau di sini di Google Villa Nusa Indah aja. Cuman kalau Masjid Raudatul Jannahnya itu kalau kita lihat alamatnya masuk Villa Nusa Indah 2 ya, dan ini berada di pinggir kali ya. Kali apa itu adalah Kali Cilengsi. Nah, ini adalah di depan masjid ya, kita lewat depan masjid, kemudian ini rumah yang di samping masjid yang sudah dibongkar. Kebetulan ini image-nya Google ya, kita lihat ternyata rumah yang sini sudah. Nah, rumah yang di depannya ini sebenarnya seperti ini. Yang tadi di video awal ya, harusnya seperti ini. Dan itu mulai dibongkar. Kemudian itu ada tangga tadi ya. Ada tangga yang kita lihat itu rumah yang oranye seperti itu. Kita ke atas lagi. Nah, si jalurnya sendiri kan nyebrang ya dari masjid. Nih kita selusuri ke arah At-Taqwa ya. Oh, ini jalan ya, ini ya ke arah At-Taqwa. Kemudian tadi ke Gunung Putri ya. At-Taqwa sendiri itu ada komplek perumahan juga yang kena di dalam. Terus jalan At-Taqwa sendiri yang bagian belakang kalau nggak salah itu akan bergeser ke kiri karena pinggir tolnya ada di situ ya. Ini komplek perumahan ya yang terkena, kalau nggak salah nih Manggala apa namanya ya. Nah, kalau di sini sih rumahnya masih bagus ya. Image-nya diambil di tahun 2020 dan sekarang sih sebenarnya ini ada di video kita sebelumnya, rumah ini sudah di
Sebagian tuh sudah ada yang dibongkar ya, dan di sini aja juga sudah disilang di tahun 2020 oleh petugas ini. Dan ini jual sapi kurban. Nah, ini komplek tempat peternakan sapinya di situ juga terkena, dan tolnya akan menyeberang Kali Cikias itu lalu ke arah Gang Lasim sini ya, yang sudah ada di video sebelumnya. Ada yang terkena juga makam di sana, kemudian menyeberang ke Jalan Tim Asih, Al-Falak 2, dan sampai ke belakang ya, di sini ketemu ada Jalan Kuta dan ketemulah si tol Jor ya. Kemungkinan di sini akan ada simpang susunnya nanti ya. Di bagian belakang itu hanya ada persawahan seperti itu atau kebun ya. Itu mungkin lebih mudah ya. Tadinya kami berpikir itu ada di ada di depan ya, di sekitar tol Jati Asih yang keluar ke arah jalan Cipendawa ya, yang padat itu. Ternyata jalurnya tidak di situ. Kalau itu mungkin akan lebih lama karena di situ sudah cukup padat ya. Kita kembali ke tempat yang tadi. Di sini puing-puingnya sudah sudah berserakan, maksudnya sudah ada yang diambil. Ini tinggal melanjutkan saja, cuman kita belum tahu kalau untuk daerah sini masih belum ada pergerakan yang agak berarti ya. Namun beberapa warga di belakang di sekitar Bojongkulur di Jalan Attaqwa kemarin sudah ada yang mendapat uang ganti rugi. Nah, yang masif memang di sekitar simpang susun, 3 simpang susun menjelang dari Sadang, yaitu mungkin simpang susun Mekar sampai ke Sadang situ, dan itu sudah mau jadi ya. Cuman yang bagian sini nih masih belum ya, dan mungkin menunggu setelah yang sana jadi. Dan apalagi yang di sekitar Jati Asih baru ditandai. Ya, mudah-mudahan sih kita doakan yang sekitar Jati Asih, yang di Jalan Al-Falak, Tim Asih seperti itu, mereka mendapatkan kejelasan dari pengelola dan pemerintah, karena masih menunggu. Dan ada yang ingin menjual jadi ragu menjual ya, ada yang dan orang juga ragu membeli misalnya seperti itu ya, karena mungkin proses ada yang ingin memperbaiki, takutnya tidak jadi atau bagaimana ya. Mudah-mudahan seperti itu dapat lebih jelas informasinya kepada masyarakat ya. Ini Jalan Attaqwa di bagian belakang itu ada satu rumah ya, satu komplek rumah tadi yang terkena ya, dan itu sudah ada yang dibongkar. Nah, bagian sini juga kemungkinan akan dibongkar, bergeser ya. Mungkin akan kemakan rumah-rumah yang ada di sini sedikit, karena di pinggir tolnya itu adalah jalan ini. Jalan Attaqwa ini ya kalau bisa dibilang sih masih rusak lah ya. Dalam hal ini aspalnya sudah terbongkar. Ini tadi komplek yang kita lihat dari Google, tapi di Google masih bagus. Di sini sudah mulai ada pembongkaran ya. Dan silang-silangnya masih ada warna biru. Kita tidak mengetahui beda antara silang biru dan silang merah. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang mengetahui lebih detail boleh berbagi informasi di sini. Ya, ini tuh atapnya aja sudah dibongkar ya, yang rumah komplek ini. Komplek yang ini masuk dalam Bojongkulur ya. Ini Bapak yang rumahnya terkena dari pergeseran dari Jalan Attaqwa ini. Oke, kita kembali tadi ke masjid sini ya. Kalau yang bagian samping masjid sudah pada rata sih. Iya, ini jalanan di sini memang rusak ya. Ini apakah mungkin sahabat-sahabat yang tinggal di Villa Nusa Indah, Jalan Villa Nusa Indah Raya ini banjir atau tidak kah? Atau memang sering banjir sehingga jalannya juga tenggelam misal seperti itu, sehingga aspalnya melunak dan mudah rusak kalau dilewati oleh kendaraan berat seperti itu. Kita menganalisa banjir mungkin karena di belakang sana ada Kali Cikeas. Ya, Kali Cikeas sendiri itu akan bertemu dengan Kali Cilengsi. Di belakang sana itu Kali Cilengsi. Sedangkan Kali Cikeas itu ada yang kemarin di belakang Sakura Regency ya, di video sebelumnya juga ada di video kami, itu akan ketemu membentuk satu kali namanya Kali Bekasi, dan Kali Bekasi itu akan lewat di nantinya di samping Jalan Veteran di mana tol Becakayu keluar di sana ya.
Dan ini merupakan kali yang penentu juga bagi banjir ya, banjir yang ada di sekitar Bekasi. Ini jalurnya ya, jadi ini berdasarkan patok-patok yang ada. Jadi kita ini hanya perkiraan ya, Masjid Raidatul Jannah terus akan nyebrang ke arah Bantar Gebang situ. Ya. Ini kali Cilengsi tadi ketemu dengan kali Cikeas itu kalau misalnya curah hujannya tinggi dan volume airnya banyak ya, perumahan-perumahan yang tergenang tuh di sekitar Pondok Gede Permai PGP, kemudian juga Pondok Mitra Lestari dan seterusnya. Baik, sampai di sini itulah adalah informasi di sekitar Villa Nusa Indah perihal terkenanya dari proyek tol Jape 2 Selatan. Salam sehat.